Lumayan ya, kita duduk manis aja, uang masuk terus ke dalam rekening. Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Di video-video saya sebelumnya, saya sudah pernah membahas mengenai investasi saham. Nah, kemudian saya menerima beberapa pesan dari teman-teman yang menonton video itu yang isinya kira-kira menyatakan bahwa mereka masih bingung gimana cara untuk mulai berinvestasi saham. Karena itu, di video kali ini saya akan membahas prinsip singkat mengenai investasi saham dan bagaimana cara untuk mulai berinvestasi saham step by step. Kita mulai dari definisi saham ya. Saham adalah surat berharga yang menyatakan bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Jadi dengan memiliki saham perusahaan A, kita juga menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih orang banyak berinvestasi saham? Alasan yang pertama, karena kita nggak perlu modal besar untuk mulai berinvestasi saham. Kalau dulu untuk mulai investasi saham, orang mesti mendeposit uang di perusahaan sekuritas berjuta-juta rupiah. Sekarang kita nggak perlu modal sebesar itu lagi. Bahkan ada perusahaan sekuritas yang nggak mengharuskan kita mendepositkan uang alias 0 rupiah. Nanti saya akan bahas lebih lanjut perusahaan sekuritas apa itu. Harga saham juga bervariasi mulai dari Rp50 per lembar sampai puluhan ribu rupiah per lembar, tergantung dari kekuatan modal kita mau beli di harga berapa. Alasan yang kedua adalah potensi keuntungan yang besar, bahkan melebihi keuntungan dari deposito. Kalau kita lihat data sekarang ini untuk deposito, bunganya hanya berkisar antara 3-5% dalam setahun. Sedangkan kalau kita berinvestasi saham, bisa bahkan sampai 100% dalam setahun kalau kita sudah mahir dalam berinvestasinya. Dan alasan yang ketiga adalah karena investasi saham bersifat aman. Investasi kita diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, jadi uang kita nggak mungkin dibawa kabur oleh perusahaan sekuritas. Gimana sih cara kita bisa mendapatkan untung dari investasi saham? Ada dua keuntungan dalam berinvestasi saham yang kita bisa dapatkan. Yang pertama adalah dividen. Dividen merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Dan sayangnya nggak semua perusahaan membagikan dividen, karena itu saya memilih saham-saham yang memberikan dividen saja. Dan mereka memang nggak wajib untuk membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Ini adalah contoh dividen yang saya dapatkan terakhir kali di bulan Juli 2020 kemarin, sejumlah sekitar 2 jutaan rupiah. Lumayan ya, kita duduk manis aja, uang masuk terus ke dalam rekening. Jadi sebaiknya sebelum teman-teman memilih saham yang mau dibeli, dicek dulu mereka memberikan dividen berapa kali dalam setahun, dan di tahun-tahun sebelumnya berapa besar dividennya. Keuntungan yang kedua dalam investasi saham adalah capital gain atau keuntungan yang diperoleh dari selisih antara nilai saham ketika kita jual dengan ketika kita membelinya. Misalkan kita membeli 10 lot saham A. Oh ya, perlu diketahui bahwa kalau membeli saham di Indonesia itu minimal 1 lot yang sama dengan 100 lembar. Jadi kita misalkan membeli 10 lot saham A ketika harga 1.500 dan kita jual lagi di harga 2.000. Jadi kita mendapatkan keuntungan sebesar 2.000 dikurang 1.500 dikali 10 lot dikali 100 lembar sama dengan Rp500.000. Nah, pertanyaan berikutnya, di mana sih saham itu diperjualbelikan? Saham diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia yang lokasinya di Jakarta. Tapi kita nggak perlu datang langsung ke sana untuk bisa menjual ataupun membeli saham. Kita bisa melakukan transaksi jual beli saham melalui perusahaan sekuritas atau broker-broker saham. Dan sekarang transaksi jual beli itu bisa dilakukan online. Kita mau berada di mana aja selama jam pasar saham lagi buka, kita bisa melakukan transaksi. Nanti saya akan share beberapa perusahaan sekuritas yang ada di Indonesia dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum mulai berinvestasi saham, kita perlu menyiapkan beberapa dokumen terlebih dahulu. Yang pertama adalah KTP, yang kedua buku tabungan, dan yang ketiga NPWP. Kalau ternyata kita tidak memiliki NPWP, kita perlu membuatkan surat pernyataan tidak memiliki NPWP yang ditandatangani di atas materai. Jadi sekarang kita akan bahas gimana sih cara membuka rekening saham.
Teman-teman bisa datang langsung ke perusahaan sekuritas yang teman-teman suka ataupun melalui online. Berikut ini saya akan memberikan contoh untuk membuka rekening secara online. Yang pertama, kita membuka website Bursa Efek Indonesia. Kemudian kita klik tab investor dan klik pilihan buka rekening online. Setelah itu akan muncul beberapa perusahaan sekuritas yang terdaftar resmi di Bursa Efek Indonesia. Teman-teman bisa pilih salah satu perusahaan sekuritas yang ada di situ. Atau jika mau memilih perusahaan sekuritas lainnya, bisa scroll down ke bawah dan klik tombol lihat perusahaan sekuritas lainnya. Perusahaan sekuritas yang tadi saya sampaikan tidak mengharuskan kita mendeposit uang di awal adalah Indo Premier dan Ajaib. Untuk mendaftar secara online, tinggal mengklik tombol buka rekening dan mengikuti petunjuk yang ada di dalam link tersebut. Kita mengisi data-data pribadi kita di dalam formulir yang disediakan dan melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan. Setelah semua data kita diverifikasi oleh pihak perusahaan sekuritas, kita akan mendapatkan pemberitahuan bahwa RDN atau rekening dana nasabah kita sudah dibuka. Ke dalam rekening inilah nanti kita mentransfer uang kita yang akan kita gunakan untuk membeli saham. Jadi nggak langsung didebet dari rekening yang kita punya saat ini, tetapi ke dalam suatu rekening baru yang disebut sebagai rekening dana nasabah itu. Masing-masing perusahaan sekuritas memiliki kerjasama dengan bank tertentu. Alangkah lebih baik memilih perusahaan sekuritas yang bank mereka sama dengan bank di mana rekening kita yang saat ini sudah ada. Jadi ketika kita ingin mentransfer ke rekening dana nasabah kita yang baru, kita nggak perlu dikenakan biaya transfer. Setelah rekening dana nasabah kita selesai, kita udah siap untuk mulai berinvestasi saham dan bisa langsung mulai untuk melakukan transaksi jual beli. Beberapa pertimbangan untuk memilih perusahaan sekuritas, antara lain yang pertama adalah biaya setiap kali kita melakukan transaksi. Setiap perusahaan sekuritas mengenakan biaya yang berbeda. Walaupun nilainya nggak terlalu berbeda antara satu perusahaan sekuritas dengan yang lainnya, tapi kalau kita akumulasikan dalam sekian banyak transaksi ya lumayan berasa juga. Pertimbangan lainnya juga adalah kenyamanan dalam penggunaan app mereka, apakah mudah digunakan ataukah rumit. Sekian dulu pembahasan kali ini tentang investasi saham untuk pemula, bagaimana membuka rekening saham step by step. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini, ataupun bisa juga meninggalkan pesan di Instagram saya yang namanya sama dengan channel YouTube saya ini, yaitu Mami Tarigan. Sampai jumpa lagi.